Sejarah Revolusi Prancis. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang dimana anggota kelompok kami yaitu sebagai berikut. Di sini kami akan menjelaskan tentang Revolusi Prancis. Apa sih yang dimaksud dengan Revolusi Prancis itu? Revolusi Prancis merupakan salah satu revolusi terbesar yang pernah terjadi di tanah Eropa. Revolusi ini terjadi pada 1789 hingga 1799. Namun jauh sebelumnya gejala-gejala munculnya pergerakan baru di Prancis sudah ada sejak awal 1700. Kekuasaan dengan sistem monarki absolut dan feodalisme harus tumbang. Bahkan Raja Prancis terakhir kala itu Raja Louis XVI dan istrinya harus dihukum pancung karena dianggap mengkhianati rakyat. Saat itu gerakan yang dilakukan oleh rakyat Prancis juga didasarkan atas pemikiran monistikio, yakni tentang trias politika atau pembagian kekuasaan pemerintahan. Saat ini trias politika atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif diadopsi oleh banyak negara di dunia. Sebab-sebab terjadinya revolusi Prancis dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum revolusi Prancis antara lain berkembangnya paham rasionalisme dan aflarung pengaruh perang kemerdekaan Amerika, adanya pemerintahan absolut yang buruk, dan adanya diskriminasi dalam masyarakat. Sedangkan sebab khusus terjadinya revolusi Prancis adalah adanya krisis keuangan dan warisan utang dari Raja Louis XIV dan Louis XV menjadikan utang negara makin menumpuk. Jalannya revolusi Prancis. Revolusi Prancis yang berlangsung dapat dibagi menjadi periode pertama revolusi dan periode kedua revolusi. Periode pertama revolusi pada tanggal 17 Juni 1789 anggota Etat Genrix dari golongan 3 mengadakan sidang sendiri, didukung oleh sebagian kecil anggota dari golongan 1 dan 2. Peserta sidang menyatakan diri sebagai Majelis Nasional yang bertujuan memperjuangkan terbentuknya konstitusi tertulis bagi Prancis. Raja berusaha membubarkan organisasi yang dipimpin oleh Jean Bailly dengan dukungan Comte de Mirabeau. Ini baik dengan jalan perundingan maupun dengan kekerasan. Sikap raja yang berusaha membubarkan Majelis Nasional dengan jalan kekerasan menimbulkan kemarahan rakyat dan terjadilah huru-hara. Puncak huru-hara terjadi pada tanggal 14 Juli 1789 ketika rakyat menyerbu dan meruntuhkan penjara Bastille, lambang kekuasaan mutlak raja. Penyerangan ini didukung oleh tentara nasional yang dipimpin oleh Lafayette. Ketika terjadi pemberontakan, pada saat terjadi pemberontakan, Raja Louis XVI melarikan diri ke luar negeri dan kesempatan ini dipergunakan oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan baru yang demokratis. Dewan Perancang Undang-Undang yang terdiri dari Partai Feulen dan Partai Jacobin segera membentuk konstitusi Prancis pada tahun 1791. Partai Feulen adalah partai yang pro-raja, sedangkan Partai Jacobin adalah partai yang pro-republik. Partai Jacobin beranggotakan kaum Gironde dan Montesquieu. Partai ini dipimpin oleh 3 sekawan, Robespierre, Marat, dan Danton. Keadaan negara yang semakin berbahaya membuat Dewan Legislatif membentuk pemerintahan republik pada tanggal 22 September 1792. Raja Louis XIV dan istrinya dijatuhi hukuman pancung dengan guillotine pada tanggal 22 Januari 1793. Masa Republik Prancis I disebut masa Compassion. Presidennya adalah Robespierre. Pemerintahan Robespierre yang berasal dari kaum Montague ternyata menjalankan pemerintahan yang kejam, pemerintahan teror yang mengakibatkan banyak korban. Oleh karena Gironde, Robespierre ditangkap dan dijatuhi hukuman pancung dengan guillotine. Kaum Gironde atau kaum bourgeois yang kaya tanah kemudian membentuk pemerintahan direktorir yang dipegang oleh Barros, Moulin, Sieyès, Roger, dan Ducos. Direktorir memiliki wewenang mengatur masalah ekonomi, politik, sosial, pertahanan, keamanan, dan keagamaan. Keputusan yang telah dibuat pada bulan September tahun 1791 ditandatangani oleh Raja. Dewan Konstitusi terdiri atas 3 golongan, yakni golongan konstitusi
nasionalis, golongan Girondin, dan golongan Jacobin. Golongan Girondin dan Jacobin semula bekerja sama, tapi lama-kelamaan putus karena Jacobin terlalu radikal dan kejam. B. Periode kedua revolusi. Kemunculan nama Napoleon Bonaparte diawali dengan konspirasi dari Abesias, anggota senior Majelis Nasional dan Kopesi. Ia merencanakan suatu konstitusi yang dapat menggabungkan kemerdekaan dan stabilitas. Kudeta berhasil dilakukan pada tanggal 9 sampai 10 November 1799. Setelah itu dibentuklah pemerintahan konslat, yaitu pemerintahan yang dipimpin 3 orang konsul, Napoleon Bonaparte, Cambaceres, dan Lebrun. Namun dalam perjalanannya, Napoleon menyingkirkan teman-temannya menjadi satu-satunya anggota konslat dan mengangkat dirinya menjadi konsul seumur hidup. Pada tahun 1803, Napoleon diangkat menjadi kaisar atas keputusan sidang Dewan Legislatif. Penobatannya dilakukan pada tanggal 2 Desember 1804 oleh Paus Pius VII. Dalam masa pemerintahannya, Napoleon melakukan hal-hal berikut: mengadakan perang melawan koalisi raja-raja Eropa, menciptakan buku hukum, menyerang ke Mesir dan Rusia, dan lain sebagainya. Peperangan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte akan menyebabkan kehancuran bagi Prancis. Negara-negara di Eropa berkoalisasi untuk melawan Napoleon Bonaparte. Puncak kehancuran dari dinasti Napoleon saat perang di Leipzig, Rusia. Setelah kekalahannya dalam pertempuran di Leipzig, Napoleon dibuang ke Pulau Elba. Ia berhasil meloloskan diri dan kembali menyatakan diri sebagai kaisar selama 100 hari. Pada tanggal 8 Juni 1815, terjadi pertempuran di Waterloo. Napoleon kembali tertangkap dan diasingkan ke Pulau St. Helena sampai meninggal pada tanggal 5 Mei 1821. Jenazahnya diawetkan di Hotel des Invalides, Paris. Rakyat merasa tidak senang terhadap sistem pemerintahan absolut yang dilakukan oleh Napoleon. Oleh karena itu, rakyat kembali memberi peluang pada keturunan Raja Louis XVIII untuk menjadi raja di Prancis kembali 1815 sampai 1842. Raja yang berkuasa pada saat sistem pemerintahan reaksioner selain Raja Louis XVIII adalah Raja Charles X dan Raja Louis Philippe. Dampak revolusi Prancis sebagai berikut. A. Berkembangnya ide supremasi hukum. B. Berkembangnya paham demokrasi. C. Meluasnya paham nasionalisme. D. Menyebarnya paham liberalisme. E. Munculnya ide pemerintahan republik. F. Menghapus feodalisme. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan kata, terima kasih.